Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi Explainer kita hari ini. Jujur, saya lagi semangat banget nih, karena di sesi kali ini kita semua bakal bertransformasi jadi detektif. Ya, detektif data. Kalian pernah nggak sih ngelihat deretan angka yang panjang, membosankan, tapi ngerasa kayaknya ada rahasia besar yang disembunyiin di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kita bakal belajar gimana caranya ngubah angka-angka yang kaku itu jadi sebuah cerita visual yang super keren, yang bahkan bisa langsung dipahami sama otak kita cuma dalam hitungan detik. Siap-siap ya? Biar nggak bingung, gini susunan misi kita hari ini. Pertama, kita bahas apa sih diagram lingkaran itu. Terus kedua, anatomi dan rumus rahasianya. Ketiga, kita langsung praktek mecahin kasus data. Keempat, cara bikin diagramnya sendiri. Dan terakhir, yang kelima, kita bakal bedah kelebihan, kekurangan, sekaligus ada sedikit ujian buat kalian. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama. Apa sih sebenarnya diagram lingkaran itu? Sekarang coba deh siapin kaca pembesar imajiner kalian dan perhatiin baik-baik. Ini yang sering saya sebut sebagai kekacauan data mentah. Kita punya data hobi siswa nih. Membaca ada 10 orang, olahraga 8, musik 6, dan game 12 orang. Coba kalau saya suruh kalian sekarang juga buat nyebutin proporsinya secara instan, pasti agak susah kan? Mata kita tuh harus baca tiap baris, nyimpen angkanya di otak, terus ngebanding-bandingin sendiri. Otak kita dipaksa kerja ekstra keras cuma buat memproses angka-angka mentah ini. Tapi coba lihat solusi visual dari kekacauan tadi. Ini sebenarnya data hobi siswa yang sama persis, tapi sekarang udah disajiin dalam bentuk diagram lingkaran. Atau lebih spesifiknya sih, ini diagram donat ya. Kelihatan banget kan bedanya? Ajaib banget. Kalian udah nggak perlu lagi mikir keras buat nyadar kalau game itu porsi yang paling gede dan musik itu yang paling kecil. Otak kita bener-bener langsung nangkep informasi visual ini seketika. Dan itulah alasannya kenapa diagram lingkaran itu diciptain. Dan kenapa kita butuh banget alat ini. Fungsi utamanya tuh buat ngebandingin data dengan cara yang super efisien. Diagram ini ngasih lihat presentase dari sebuah keseluruhan dengan sempurna. Dan yang paling penting, dia nyulap data yang tadinya ngebosenin jadi menarik banget dan gampang dipahami. Bener-bener kayak ngubah angka jadi sebuah cerita visual. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, anatomi dan rumus rahasia. Biar gampang bayangin anatominya, coba deh anggap diagram kita ini kayak seloyang pizza utuh yang lezat, hangat dan siap dipotong-potong. Konsep pertama yang harus kalian tahu adalah juring. Juring ini ya pada dasarnya potongan pizza yang bakal kalian makan itu. Aturannya simple banget. Makin gede potongan juringnya, makin gede juga porsi datanya. Jadi, ini tuh wujud fisik dari angka-angka kalian di dalam lingkaran tersebut. Terus yang kedua, kita punya sudut pusat. Bayangin, sudut pusat ini tuh kayak titik paling tajam di ujung potongan pizza kalian yang ketemunya pas di tengah-tengah loyang. Nah, sudut inilah bosnya. Dia yang nentuin seberapa lebar sih potongan juring itu harus ngembang supaya bisa pas dan akurat mewakili jumlah datanya. Oke, waktunya keluarin buku catatan kalian para detektif. Ini dia rumus rahasia pertama kita. Rumus sudut pusat. Caranya gampang. Kalian tinggal bagi banyak data dengan jumlah seluruh data, terus kaliin deh dengan 360 derajat. Kenapa harus 360? Ya karena 360 itu angka ajaib buat satu lingkaran penuh. Rumus ini yang bahkan nerjemahin angka mentah tadi jadi derajat kompas di diagram kita. Lanjut ke rumus kedua, dan coba deh perhatiin, polanya tuh rapi banget. Ini rumus persentase. Kalian tetap bagi banyak data dengan jumlah seluruh data, persis kayak tadi. Bedanya, kali ini pengalinya adalah 100%. Jadi dengan logika yang sama persis, kalian cuma perlu ganti pengalinya aja, tergantung kalian lagi mau nyari sudut derajatnya atau mau nyari persentasenya. Gampang kan? Dan ini rumus ketiga kita. Saya paling suka yang ini, karena ngerasa kayak lagi pakai alat pemecah sandi mundur. Namanya, rumus banyak data. Sudut dibagi 360 derajat dikali jumlah seluruh data. Rumus ini dipakai kalau kita cuma dikasih petunjuk visual berupa sudutnya doang, terus kita harus melacak mundur buat nemuin angka aslinya di dunia nyata. Wah, ini murni kerjaan detektif sejati sih. Gimana? Udah pemanasan kan? Kita masuk ke bagian ketiga, mari pecahkan kasus data. Sekarang, waktunya kita bawa semua peralatan tadi ke tempat kejadian perkara. Dengerin baik-baik petunjuknya ya. Di sebuah kelas, ada total 40 siswa. Terus, di sebuah diagram yang tertinggal, ada potongan juring dengan sudut pas 90 derajat yang nunjukin kelompok siswa penyuka sepak bola. Pertanyaan emasnya, berapa sih jumlah asli dari siswa yang suka sepak bola itu? Coba, dari 3 rumus tadi, senjata mana yang harus kita pakai? Yep, bener banget, kita kerja mundur. Mari kita runut logikanya pelan-pelan kayak lagi ngikutin jejak kaki. Langkah pertama, kumpulin petunjuknya.
Sudutnya 90 derajat, total datanya 40. Langkah kedua, masukin ke rumus banyak data. Berarti 90 derajat dibagi 360 derajat, terus hasilnya kita kali sama 40. Boom! Ketemu deh jawabannya. 10 siswa. Keren banget. Kalian baru aja mecahin kasus pertama kita. Bayangin, kalian ngambil petunjuk dari sebuah gambar bersudut, diproses pakai logika, dan sukses nemuin angka aslinya. Pekerjaan yang sangat solid detektif. Sekarang kita move on ke bagian keempat, langkah membuat diagram sendiri. Cuma butuh 5 langkah praktis buat bikin kalian jadi seniman data. Pertama, jumlahin dulu semua data kalian. Kedua, hitung sudut setiap kategori pakai rumus yang pertama tadi. Ketiga, gambar lingkarannya. Dan please, pakai jangka ya, biar lingkarannya bulat sempurna. Keempat, ini penting banget, pakai busur derajat buat nandain sudut pusatnya, biar akurat. Terakhir, kelima, kasih warna dan keterangan biar cakep. Alat bantu kayak jangka dan busur derajat inilah yang bikin beda antara tembakan asal-asalan dengan diagram presisi tingkat ahli. Dan sampailah kita di bagian kelima, kelebihan, kekurangan, dan ujianmu. Gini, setiap alat pasti ada plus minusnya. Kelebihan diagram ini tuh luar biasa. Dia super gampang dipahami, secara visual narik banget dan buat ngebandingin proporsi itu jagonya deh. Tapi perhatiin juga kekurangannya. Diagram ini bakal gagal total kalau kategori datanya terlalu banyak. Bayangin aja seloyong pizza kalian potong jadi 50 bagian kecil-kecil. Itu bukan diagram lagi namanya, tapi lebih mirip serpihan kaca. Terus kalau ada data yang proporsinya sangat amat kecil, di diagram cuma bakal kelihatan kayak garis tipis yang mustahil buat dibaca. Nah, karena teori udah semua, ini saatnya saya serahin kaca pembesannya ke kalian. Ini ada data buah favorit. Apel disukai 15 orang, jeruk 10, mangga 5, dan anggur 20 orang. Coba deh siapin kertas sama pulpen, karena ini adalah kasus terakhir yang harus kalian pecahin sendiri. Tantangannya double nih buat kalian. Misi pertama, coba hitung sudut pusat buat masing-masing buah dari tabel tadi. Misi kedua, kalau misalnya di sekolah lain, ada diagram dengan sudut 72 derajat yang mewakili siswa penyuka matematika dari total 40 orang. Nah, berapa tuh jumlah siswanya? Ayo coba dihitung dulu, tenang aja, saya tungguin. Udah dapat? Mari kita buka rahasianya. Buat kasus penyuka matematika, jawabannya adalah 8 orang. Dan buat kasus buah-buahan, kita cek sudut pusat kalian ya. Apel 108 derajat, jeruk 72 derajat, mangga 36 derajat, dan anggur paling gede di 144 derajat. Gimana, cocok kan sama jawaban kalian? Saya yakin banget kalian berhasil. Tahu nggak sih, mulai hari ini, tiap kali kalian lihat diagram di sosmed atau di berita, kalian nggak cuma ngelihat gambar warna-warni doang. Kalian sekarang bisa ngelihat struktur, sudut, dan angka yang ngebangun gambar itu. Kalian udah resmi jadi pembaca cerita data yang sejati. Kira-kira ada data apa lagi nih di sekitar kalian yang mau kalian ubah jadi cerita visual hari ini? Teruslah eksplorasi ya, dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.